Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Tetap sehat dan semangat. Wah, ini adalah salah satu koleksi tanaman Bu Rina. Kalian juga punya koleksi tanaman di rumah? Di tema 2, subtema 3, kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan. Mau tahu informasinya? Ikuti informasi berikut ini. Assalamualaikum teman-teman, kenalkan nama saya Rani. Untuk pembelajaran subtema 3 ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan. Dan saya akan mewawancarai seorang pecinta tanaman, namanya Pak Rahman. Oh iya, saya juga ditemani teman saya. Silakan berkenalan. Halo teman-teman, kenalkan, saya Doni. Saya bersama Rani akan melakukan wawancara dengan Pak Rahman. Tanamannya banyak dan subur sekali. Rani, tolong jelaskan tentang wawancara dan persiapannya. Teman-teman, sebelum kita wawancara, saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang kita wawancarai. Jadi teman-teman yang harus kita siapkan adalah menentukan tema wawancara, menentukan narasumbernya, serta membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, bagaimana, berapa, siapa, mengapa, dan kapan. Oh ya, sebaiknya sebelum wawancara kita juga harus mengenal kata tanya terlebih dahulu. Yang disingkat dia, Kasim, 2B. Kata tanya di mana menanyakan tempat. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara. Serta kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Sebelum kita wawancara dengan Pak Rahman, yuk kita belajar kata tanya dulu teman-teman. Teman-teman coba membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Misalnya, Rani akan memilih kata tanya di mana. Kalimat tanyanya jadi begini, di manakah kamu tinggal? Kalau Rani pilih kata tanyanya siapa, Rani akan membuat kalimat tanyanya begini. Siapakah namamu? Ayo teman-teman, coba membuat kalimat tanya dengan kata tanya. Hebat teman-teman, sudah bisa membuat kalimat tanya. Yuk, sekarang kita berkenalan dengan Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Rahman, bolehkah kami mewawancarai Bapak? Waalaikumsalam anak-anak. Mau wawancara tentang apa nih temanya? Gini Pak, Bapak kan punya kebun yang sangat luas. Ada berbagai tanaman di kebun dan halaman rumah Bapak. Bolehkah kami tahu bagaimana cara merawatnya? Betul sekali. Yang pertama kami ingin tahu bagaimana caranya menanam tanaman bunga di dalam pot. Karena sejak pandemi kami sangat suka berkebun, terutama ibu-ibu kami, Pak. Berkebun itu memang sangat menyenangkan, apalagi saat melihat tanaman kita subur, berbunga, atau berbuah. Melihatnya dapat mengobati kelelahan kita setelah bekerja. Baiklah, Bapak akan menjelaskannya. Perhatikan cara menanam tanaman dalam pot berikut ini. Kalian harus menyiapkan terlebih dahulu potongan genting-genting yang sudah rusak atau batu-batu kerikil. Jadi di dasar potnya
pot yang sudah dilubangi letakkanlah kerikil atau potongan genting. Kemudian, kalian beri pasir yang sudah dicampur dengan tanah dan pupuk. Tapi, memberinya sedikit saja. Setelah itu, tanaman yang kamu beli tadi, jangan dihilangkan media tanamnya, hanya dikurangi saja. Setelah itu, letakkan ke dalam pot. Baru kemudian ditutup dengan media tanam kembali. Tapi jangan sampai penuh. Sisakan untuk ruang udara. Begitu caranya menanam tanaman di dalam pot. Nah, kalau sekarang kita sudah menanam, bagaimana cara merawatnya, Pak Rahman? Nah, sekarang kalian sudah memahami cara menanam tanaman di dalam pot. Bapak akan menjelaskan cara merawatnya. Cara merawat tanaman agar tumbuh subur. Yang pertama adalah menyiram tanaman dengan cara yang tepat. Biasakan menyiram pagi dan sore. Menempatkan tanaman pada posisi terkena sinar matahari agar tanaman bisa fotosintesis. Walaupun beberapa jenis tanaman ada yang tidak tahan terkena sinar matahari, kalian harus mengenalinya. Kemudian mengantisipasi hama. Periksalah tanaman-tanaman yang terkena hama. Tanaman yang terkena hama bisa dipisahkan atau diobati dengan obat hama. Kemudian yang keempat adalah memangkas tanaman yang mati. Gunanya adalah jika tanaman ini mati karena hama, hamanya tidak menular ke tanaman yang lain. Selanjutnya adalah memantau kelembapan. Jangan sampai terlalu lembab karena membuat tanaman bisa mati. Serta menggunakan pupuk alami. Pupuk alami adalah pupuk yang berasal dari kotoran binatang. Wah, pantas tanaman Pak Rahman subur. Bunga-bunga berwarna-warni. Buah-buahnya juga banyak. Oh iya, anak-anak soleh dan solehah, ada satu lagi pesan Bapak, yaitu menjaga kelestarian hutan. Hutan adalah sumber oksigen atau paru-paru dunia. Jangan lupa, tidak menebang pohon di hutan sembarangan, tidak membakar hutan, dan menanam pohon kembali. Wawancara hari ini sungguh sangat bermanfaat. Kita jadi tahu cara menanam tanaman dengan pot. Terima kasih, Pak Rahman. Betul sekali. Kita juga tahu cara merawatnya agar tumbuh subur, serta tak kalah penting melestarikan hutan sebagai sumber oksigen atau paru-paru dunia. Terima kasih, Pak. Sama-sama anak-anak. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih sudah datang ke kebun Bapak. Oh iya Rani, ada yang tak kalah penting. Saat wawancara, kita tidak boleh lupa harus tetap menjaga sopan santun. Meminta izin kepada narasumber apakah mau kita wawancarai. Betul sekali, Doni. Serta kalau sudah selesai harus mengucapkan terima kasih. Begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. See you. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi sudah mengikuti wawancara Rani dan Doni. Nah, ini salah satu koleksi lagi yang lain. Anak-anak, belajar kali ini kita
jadi tahu bagaimana kita harus menyiapkan wawancara yang baik. Ya, tadi sudah dilakukan oleh Rani dan Doni. Menyiapkan tema, mencari narasumber, dan juga membuat pertanyaan. Dan ternyata setelah kita wawancara, kita jadi tahu bagaimana cara merawat tanaman, menanam tanaman di dalam pot, kemudian merawatnya, serta jangan lupa untuk merawat hutan kita. Nah, semoga bermanfaat ya belajar kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.